Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 老师们好, gimana kabar kalian hari ini? Saya harap selalu sehat ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan ipian, shima-shima, ipian, shima-shima. Nah, pasti kalian sudah penasaran dong, 老师, ipian, shima-shima, ipian, shima-shima itu apa sih artinya? Bagaimana sih cara penggunaannya? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas ya. Tapi sebelum membahas ini semua, kita akan membahas sengce terlebih dahulu seperti biasanya. Nah, Lalu punya beberapa sengce di sini. Bisa ya. Nah, baik. Yang pertama, langsung baca kalian tirukan ya. Yang pertama, ipian, ipian. Hal selanjutnya, chang, 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 chang. Selanjutnya, 小说，小说。很好. Selanjutnya, 泡纸, 泡纸. Nah, baik, kalau saya akan bahas sedikit artinya. Ipian di sini nanti kita akan gunakan di ipian shima-shima, ipian shima-shima bisa diartikan sebagai sambil atau sembari. Ingat-ingat dulu ya, nanti lebih lanjut kita akan bahas. Selanjutnya ada chang-chang, ini sering kali atau sering. Selanjutnya, xiaoshuo, kalian bisa lihat di sini ada gambar berapa buku. Di sini bukunya jenis apa ya, kalian tahu kan? Betul sekali, ini adalah novel. Nah, xiaoshuo sendiri adalah novel. Selanjutnya untuk 报纸. Nah, 你们看这个照片 adalah koran. Arti dari 报纸 adalah koran. Kita akan melanjutkan ke sentence berikutnya. Pertama, seperti tadi, lalu sebaca kalian tirukan. 开吃, 开吃. Selanjutnya, 应该, 应该. Baik, selanjutnya, 聊天, 聊天. Ya, selanjutnya, 跑步, 跑步. Baik, kalau sebahasa artinya ya, untuk 开吃 ini sudah sering kali kita pelajari atau kita temukan di beberapa kalimat sebelumnya. Artinya adalah menyetir. Tuh, ingkai di sini bisa diartikan sebagai seharusnya atau sebaiknya. Bisa nanti digunakan di kalimat saran biasanya. Selanjutnya, Yao Qian. Di sini ada dua orang yang sedang melakukan aktivitas apa? Mengobrol. Jadi Liao Qian itu adalah mengobrol. Lalu selanjutnya, Pao Pu. Pao Pu. Bisa dilihat seperti pada gambar, artinya adalah orang yang sedang berlari. Pao Pu sendiri adalah berlari ya. Selanjutnya, nah ini sudah masuki ke grammar ipian shima shima, ipian shima shima. Grammar ini atau kata hubung ini nanti akan menunjukkan dua kegiatan atau peristiwa yang terjadi atau dilakukan pada satu waktu. Lalu saya ulangi ya, ipian shima shima, ipian shima shima ini merupakan kata hubung yang menunjukkan dua kejadian atau dua kegiatan yang dilakukan atau terjadi secara bersamaan atau pada satu waktu. Di sini paham ya atau ada yang ditanyakan? Baik, kita bahas dulu bagaimana sih lausnya pola kalimatnya. Di sini kalian bisa lihat subjek plus ipian plus kata kerja satu, ipian lagi kata kerja kedua. Langsung ulangi, subjek, ipian, verb 1, ipian lagi, verb 2. Nah, langsung mungkin ada yang tanya, kenapa harus verb 1, verb 2? Kenapa tidak kata sifat 1, kata sifat 2? Nah, untuk ipian sendiri, penggunaannya harus menggunakan kata kerja, ipian lagi, kata kerja lagi. Tidak boleh menggunakan kata sifat ya. Karena nanti ipian di sini khusus untuk kata kerja atau verb yang juga menandakan dua kegiatan tadi. Kalau kata sifat kan bukan suatu kegiatan, jadi tidak bisa menggunakan ipian ya. Contohnya gimana loh? Nah, kalian bisa lihat di sini ada gambar
seorang anak laki-laki yang sedang melakukan kegiatan apa? Bernyanyi. Dan kita anggap saja dia juga sedang menari ya di sini. Tidak bergerak, tapi kita anggap saja sedang menari. Nah, kita masukkan ke kalimat ibian sheme-sheme, ibian sheme-sheme. Menjadi seperti ini. Di sini kalian bisa lihat ta ibian. Kita masukkan ta di sini subjek ibian. Kata kerja pertamanya tiao, lalu ibian lagi, lalu changke. Ta ibian tiao, ibian changke. Sini ya. Dalam bahasa Indonesia, kira-kira seperti ini artinya dia sambil menari, sambil bernyanyi. Jadi di sini ada dua kegiatan. Yang pertama adalah menari, yang kedua adalah bernyanyi, dilakukan secara bersamaan. Nah, kalau di sini paham ya penggunaan dari ibian sheme-sheme, ibian sheme-sheme. Lalu kita lanjut ke contoh kalimat nomor 2 di sini ta subjek. Lalu masukkan ibian ta tianhua, menelpon, ibian lagi, wan tiannao, bermain laptop. Ta ibian ta tianhua, ibian wan tiannao. Dia sambil menelpon, sambil bermain laptop. Selanjutnya, tadi sudah bahas kita tentang penggunaan ibian sheme-sheme dalam kalimat positif. Lalu selanjutnya kita akan membahas ibian sheme-sheme di kalimat negatif. Sudah pernah lalu saya jelaskan bahwa kalimat negatif ini salah satunya identik dengan penggunaan pu. Nah, untuk pola kalimatnya sama seperti kalimat positif, cuma di sini ada penambahan pu sebagai menandakan bahwa ini kalimat negatif. Nah, contohnya seperti ini. Kalian bisa lihat di sini ada seorang anak yang sedang makan dan juga di sini shuohua. Kita masukkan ke dalam kalimat negatif seperti ini. Woman tadi subjek, pu ingkai, penggunaan pu, ipian lagi, shifan, kata kerja pertamanya, ipian, shuohua, ipian shifan, ipian shuohua. 我们不应该一边吃饭一边说话. Kita tidak seharusnya sambil makan sambil berbicara. Paham ya sampai sini? Kalau masih belum, kita lanjutkan ke kalimat nomor 2. 我们 sebagai subjek tadi, 不应该 penggunaan 不 di sini, 一边开吃一边说话. 对不起。一边开吃一边玩手机，我们不应该一边开吃一边玩手机. Nah, di sini kita tidak seharusnya sambil menyetir, sambil bermain HP. Bahaya ya. Nah, itu tadi penggunaan dalam kalimat negatif. Untuk kalimatannya gimana, Laushi? Untuk kalimatannya lagi-lagi sama ya. Untuk polanya subjek. Ibian verb 1, ibian lagi verb 2. Hanya yang membedakan di akhir kalimatnya ditambahkan partikel ma sebagai tanda untuk kalimat tanya. Di sini bisa kita lihat ada yang sedang mandi dan juga sedang bernyanyi. Kalimatnya nanti kita masukkan ini sebagai subjek. 喜欢一边洗澡一边唱歌吗? Sini berarti ada maknya, berarti kalimat pertanyaan bila diartikan dalam bahasa Indonesia, apakah kamu suka sambil mandi sambil bernyanyi? Sudah mulai paham ya? Kita lanjutkan ke kalimat contoh yang kedua. 你爸爸 subjek 常常一边看报纸一边喝咖啡吗? Ayahmu sering sambil membaca koran sambil meminum kopi. Nah, sebagai kata kalimatannya seperti itu ya. Nah, kalimat positif, negatif, dan kalimatannya sudah kita bahas. Lalu ada sedikit lensi di sini. Kita bahas bersama-sama ya. Nah, kalimat pertama. 他一边可爱一边聪明，这个句子对还是不对？不对，为什么？聪明和可爱不是kata kerja ya, kata sifat, jadi tidak bisa digunakan menggunakan grammar 一边什么什么一边什么什么.
不对，下一个，他们一边喝咖啡一边聊天，很好，这个句子对呀，karena sudah sesuai dengan pola kalimat yang tadi kita pelajari di kalimat positif. Selanjutnya nih, 一边快吃一边不应该玩手机，对还是不对？不对，为什么？对啊，不应该 letaknya setelah subjek sebelum ipian yang pertama ya. Selanjutnya, 我们不应该一边上课一边睡觉。对啊，nah tadi sudah sesuai ya. Nah ini bu ingkanya simpan di sini setelah subjek. 一边上课一边睡觉不好。Selanjutnya, kalimat terakhir, 你喜欢一边吃饭一边看电影。这个句子对还是不对？不对，为什么？没有嘛，没有嘛。对，你们很棒。Nah, 我们下课了。Sekian pelajaran untuk kelas pada pertemuan kali ini. Apabila ada yang bertanya atau masih bingung, bisa ditanyakan kepada Laushe ya. 谢谢同学们，再见。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.